Selamat datang di channel Baca Story. Di channel ini, aku menceritakan berbagai kisah, kasus, tragedi hingga sejarah. Dan pada video kali ini, aku akan menceritakan kisah seorang sahabat Nabi yang mendedikasikan hidupnya untuk berjuang di jalan Allah. Sahabat Nabi yang pemberani, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Nama lengkapnya adalah As-Zubair bin Awam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Nasabnya bersambung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Qusay. Sedangkan ibunya bernama Safiyah binti Abdul Muthalib, bibi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia juga merupakan keponakan Khadijah radhiyallahu anha, karena ayahnya adalah saudara laki-laki sang Ummul Mukminin. Zubair memiliki nama panggilan Abu Abdillah. As-Zubair bin Awam masuk Islam ketika berumur 8 tahun. Sumber lain mengatakan 15 tahun melalui perantara Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ia termasuk yang ikut dalam hijrah pertama dan kedua kaum muslimin. Zubair bin Awam adalah sahabat yang pemberani. Ia adalah petarung tangguh, penuh strategi peperangan, tidak pernah absen dalam peperangan Islam. Seorang patriotik sejati yang mewakafkan jiwa, raga dan hartanya untuk agama Allah. Dia termasuk salah satu sahabat yang mendapat janji masuk surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Bakar berada di surga, Umar berada di surga, Utsman berada di surga, Ali berada di surga, Tolha berada di surga, Zubair berada di surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Zubair juga termasuk salah satu dari 6 sahabat ahli syuro dalam pemilihan khalifah setelah Umar radhiyallahu anhu. Ini adalah pengakuan terhadap keilmuan dan kematangannya. Di antara keistimewaan Zubair yang lainnya adalah ia turut serta dalam 2 kali hijrah. Hijrah ke Habasyah, lalu menikah dengan putri Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Kemudian ke Madinah dan mendapat anugerah putra pertama yang diberi nama Abdullah dan putra kedua Mus'ab radhiyallahu anhuma. Dia adalah orang yang pertama kali menghunuskan pedangnya di jalan Allah Azza wa Jalla. Dari Aurah dan Ibnu Al-Musayyib keduanya berkata, laki-laki pertama yang menghunuskan pedangnya di jalan Allah adalah Zubair. Peristiwa tersebut terjadi saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diganggu. Lalu ia menghunuskan pedangnya kepada orang-orang yang mengganggu Nabi. Saking mulianya sahabat ini, suatu ketika malaikat Jibril tampil dengan fisik Zubair bin Awam di perang Badar. Dari Aurah bin Zubair ia berkata, pada perang Badar, Zubair mengenakan mantel kuning. Lalu Jibril turun dengan menyerupai Zubair. Saat itu Rasulullah menempatkan Zubair di sayap kanan pasukan. Lalu ada sosok Zubair dekat dengan Rasulullah. Beliau berkata kepadanya, perangilah mereka wahai Zubair. Lalu orang itu menjawab, aku bukan Zubair. Akhirnya Rasulullah mengetahui bahwa itu adalah malaikat yang Allah turunkan dengan sosok Zubair untuk membantu kaum muslimin di perang Badar. Sahabat mulia ini mengikuti perang Badar dan perang Uhud, serta seluruh peristiwa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia termasuk orang yang menarik. Dari segi fisik, Zubair sangat tinggi hingga apabila ia berkendaraan, kakinya menyapu tanah. Lalu bagaimana kisah keberanian sahabat yang mulia ini? Berikut kami sajikan kisah keberanian As-Zubair kepada Anda. Dalam perang Uhud, dia melakukan perang tanding melawan Tolha bin Abi Tolha al-Abdari. Kisahnya sebagai berikut. 2 pihak yang bermusuhan itu saling mendekat untuk memulai tahapan-tahapan perang yang akan berkecamuk. Yang pertama kali menyulut bara pertempuran itu adalah pembawa bendera dari kalangan musyrikin, yang bernama Tolha bin Abu Tolha al-Abdari. Dia adalah penunggang kuda suku Quraisy yang paling berani. Orang-orang muslim menyebutnya Kapsyul Katifah, panglima berkuda terhebat. Dia keluar dengan menunggang unta, lalu menantang untuk perang tanding. Namun tak seorang pun yang segera menyambut tantangannya, karena takut terhadap keberaniannya itu. Akhirnya, Zubair maju menghampirinya, dan Zubair tidak maju dengan perlahan-lahan melainkan langsung melompat seperti seekor singa. Zubair pun berada di atas unta Tolha. Kemudian mereka jatuh. Zubair membanting Tolha, lalu membunuhnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan perang tanding yang sangat mengagumkan itu. Seketika beliau bertakbir yang kemudian diikuti oleh semua orang muslim. Beliau memuji Zubair radhiyallahu anhu dan bersabda, sesungguhnya setiap nabi itu memiliki pengikut setia. Adapun pengikut setiaku adalah Zubair. Zubair juga ada di perang Badar Al-Kubra. Zubair radhiyallahu anhu berkata, aku berjumpa Ubadah bin Sa'ad al-Ash pada perang Badar.
Saat itu ia membawa senjata, dan bagian badannya tidak ada yang terlihat kecuali kedua matanya. Aku pun membawa tombak ke arahnya. Kemudian aku tusuk kedua matanya hingga dia mati. Saat itu aku meletakkan kakiku pada tubuhnya. Sungguh susah sekali bagiku untuk menusuknya. Zubair juga mengikuti perang Yarmuk. Dia adalah sahabat yang paling utama dalam perang tersebut. Dia termasuk tokoh pasukan kuda dan orang yang pemberani di antara mereka. Sekelompok pasukannya berkumpul di hadapannya dan berkata, "Pimpinlah kami untuk menerobos barisan musuh. Kami akan ikut di belakangmu." Zubair radhiyallahu anhu bertanya, "Apakah kalian sudah mantap?" Mereka menjawab, "Iya." Kemudian Zubair radhiyallahu anhu dan mereka pun berangkat menggempur pasukan musuh. Tatkala mereka menghadapi barisan pasukan Romawi, mereka pun mundur dan Zubair radhiyallahu anhu tetap maju. Belum lama dia menerobos barisan-barisan pasukan musuh. Zubair radhiyallahu anhu muncul kembali dari sisi yang lain dan kemudian kembali menuju para sahabatnya. Kemudian mereka datang kepadanya kedua kalinya. Dan dia pun melakukan hal yang sama hingga ketika itu ia pun terkena 2 luka pada bahunya. Zubair radhiyallahu anhu juga termasuk orang yang mentaati panggilan Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya setelah tertimpa luka dalam perang Uhud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. Yaitu orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul setelah mereka mendapat luka dalam perang Uhud. Orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa di antara mereka mendapat pahala yang besar. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 172. Aisyah radhiyallahu anhuma berkata kepada Urwah bin Zubair anaknya Zubair, "Wahai anak saudariku, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengalami sesuatu seperti dalam perang Uhud, yaitu ketika orang-orang musyrik mundur, beliau khawatir mereka akan kembali. Kemudian beliau berkata, siapa yang akan menghadapi mereka? Di antara mereka dipilih 70 orang termasuk Abu Bakar dan Zubair radhiyallahu anhu." Wafatnya Zubair. Kisah wafatnya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu wafat pada bulan Rabiul Awal tahun 36 Hijriah. Saat itu beliau berusia 66 atau 67 tahun. Ia dibunuh oleh seorang yang bernama Amr bin Jurmus. Kabar wafatnya Zubair membawa duka yang mendalam bagi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, "Nerakalah bagi pembunuh putra Safiyah ini." Saat pedang Zubair dibawakan ke hadapannya, Ali pun menciumi pedang tersebut sambil berurai air mata. Lalu berucap, "Demi Allah, pedang yang membuat pemiliknya mulia dan dekat dengan Rasulullah." Setelah jasad Zubair dimakamkan, Ali mengucapkan kalimat perpisahan kepada Zubair. "Sungguh aku berharap bahwa aku, Tolhah, Zubair, dan Utsman termasuk orang-orang yang difirmankan Allah. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka. Sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan." Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 47. Ali menatap kubur Tolhah dan Zubair sambil mengatakan, "Sungguh kedua telingaku ini mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Tolhah dan Zubair berjalan di surga. Semoga Allah senantiasa meridai dan merahmatimu wahai hawari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan menempatkanmu di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin." Kisah ini dikutip dari situs Al-Manhaj dan situs Kisah Muslim, dan diedit ulang oleh admin Baca Story.